Perseteruan dua negara tetangga Korea Utara dan Korea Selatan terus meruncing. Korea Utara meledakkan jalan Gyeonggi dan Donghae di sisi utara garis demarkasi militer yang merupakan penghubung antar Korea pada Selasa 15 Oktober 2024. Korsel lantas membalas dengan melepaskan peringatan. Cina memperingatkan kedua pihak agar menghindari eskalasi konflik yang lebih jauh karena justru akan merugikan kawasan. Para pengamat menilai peledakan jalan itu merupakan pesan bahwa Korut tidak bersedia bernegosiasi dengan Korsel. Ada apa dengan hubungan kedua negara ini? Bagaimana perseteruan keduanya dimulai? Apakah ini kelanjutan Perang Korea yang belum usai? Perang Korea berlangsung antara 1950 hingga 1953 yang melibatkan Republik Demokratik Korea atau Korea Utara dan Republik Korea atau Korea Selatan. Meski demikian, perseteruan ini bukan hanya perkara perang saudara, tetapi juga ada campur tangan dua negara adidaya. Korea Selatan dibantu Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara disupport Uni Soviet. Perang ini berakhir dengan gencatan kedua pihak. Tidak ada negara yang menang maupun kalah. Karena akhir Perang Korea tanpa perjanjian damai, secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang, meskipun upaya perjanjian damai juga berlanjut. Salah satu penyebab pecahnya Perang Korea adalah persaingan ideologi AS dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, ada perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin AS dan Blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet. Nah, di masa ini, Korea jadi daerah yang diperebutkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. 10 Agustus 1945, beberapa hari sebelum Jepang menyerah, AS dan Uni Soviet menerima tawanan perang Jepang di Korea, yaitu di garis batas paralel ke-38. Namun akhirnya garis batas itu berubah jadi garis demarkasi atau penandaan batas antara AS dengan Uni Soviet. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korsel di bawah pengaruh AS dengan paham liberal kapitalis, Korut di bawah pengaruh Uni Soviet dengan paham sosial komunis. Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam, diadakan konferensi di Moskwa yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun kesepakatan gagal, kedua pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. AS membentuk Republik Korea atau Korea Selatan dengan ibu kota Seoul yang dipimpin Syngman Rhee. Sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara dengan ibu kota Pyongyang yang dipimpin Kim Il-sung. Tidak adanya kesepakatan antara AS dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea Merdeka inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. Selain itu ada sebab khusus terjadinya Perang Korea, yakni karena Sidang Umum PBB mengesahkan laporan hasil pemilihan Korea Selatan pada Desember 1948. Sidang tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah. Adanya keputusan itu membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB dan mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan AS. Hal ini pun semakin membuat Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan. Kini, para pengamat menilai Korut tidak akan meluncurkan serangan lebih dulu dalam skala besar terhadap Korsel. Sebab hal ini hampir pasti akan memicu pembalasan jauh lebih besar dari Amerika Serikat, sekutu Korsel. Korut punya riwayat melakukan penghancuran yang diatur sedemikian rupa di wilayahnya sebagai cara mengirimkan pesan politik. Pada 2020, Korut menghancurkan kantor penghubung yang dibangun Korsel di sebelah utara perbatasan. Kantor itu kosong dan serangan dimaksudkan untuk membalas selebaran propaganda Korsel. Lantas bagaimana kelanjutan perseteruan Korut Korsel? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.